wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang surat Al-Hujurat, yang mana kenapa kita ini tertarik ya untuk membahas ayat ini atau surat ini karena kalau menurut perkataan daripada Sayyid Qutb ya di dalam tafsirnya Bidhi dari Al-Quran, beliau mengatakan bahwa di dalam surat Al-Hujurat ini ada dua tema besar yang membahas tentang bagaimana diri kita ini bersikap, atau dulu para sahabat bersikap kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, kepada istilahnya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya adalah menata tentang tata cara perilaku bermasyarakat, bergaul yang baik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga nanti peragaan masyarakat yang ideal itu sebenarnya ya di dalam surat Al-Hujurat ini akan dibahas sampai selesai. Dan ini sudah terlaksana, terpraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW yang saat itu diperagakan bersama dengan para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah. Sehingga kalau misalnya kita tanya sebenarnya peragaan praktek masyarakat Islam itu seperti apa, ya itu ya sudah dipraktekkan di zamannya Rasulullah, karena Rasul bersabda bahwa khairul qurun, sebaik-baik masa itu adalah qarni, yaitu masa zamanku, kata Rasulullah. Sehingga peragaan daripada masyarakat yang Islami yang tergambar dalam surat Al-Hujurat ini itu idealnya ya zaman Rasulullah yang saat itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Al-Qur'an yang turun berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dari segi makna Al-Hujurat itu adalah kamar-kamar ya. Jadi memang ini membahas tentang bagaimana para sahabat saat itu berlaku, bersikap terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini yang pertama dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Jadi kalau kita maknai perkata adalah wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita ingat bahwa ayat yang diawali dengan kalimat wahai orang yang beriman, berarti ayat ini turun Rasul saat itu sudah di Madinah atau belum? Ya, jadi kita ingat yang pernah saya sampaikan di awal-awal dulu bahwa kalau ayat diawali dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti ayat tersebut Nabi saat itu sudah berada di kota Madinah, karena mayoritas Madinah sudah beriman, sehingga kalimat yang turun ya wahai orang yang beriman. Beda dengan ketika masih berada di Mekah, yang saat itu para sahabat masih minoritas, masih sedikit, maka sebutan ayat yang turun yaitu dengan kalimat ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia, gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah itu ayat 20 21 ya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhan nasu ubudu, gitu ya, wahai manusia sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian. Tuhan kalian adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum,
Tuhan kalian adalah yang menciptakan dirimu dan menciptakan orang-orang sebelum dirimu. Nah, kata-kata ya ayyuhan nas berarti wahai manusia, menceritakan dengan semua manusia. Dan itu berada di kota Mekah pada saat itu Rasulullah. Tapi kalau sudah kalimat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan ayat Madaniyah. Surat ini pun dikatakan surat Madaniyah. Walaupun nanti ada Bapak Saudara sekalian yang saya hormati, ada ayat yang keberapa itu bunyinya ya ayyuhan nas juga. Sebentar, nanti ada kita bahas ya. Ada di dalam surat Al-Hujurat ini, akan tetapi ternyata tetap kita katakan dalam ulama sepakat ahli tafsir, ayat ini adalah tetap dikatakan Madaniyah. Nah ini ayat yang ke-13. Jadi ayat yang ke-13 itu bunyinya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, jadi wahai manusia. Tapi walaupun demikian mayoritas para ulama menyepakati bahwa surat ini termasuk disebut dengan Madaniyah. Maka dalam tafsir ini oleh As-Sa'di dikatakan ya tafsir suratul Hujurat wa ya Madaniyah. Ini termasuk daripada surat Madaniyah. Baik, bahwasanya saya hormati ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu. Ya, janganlah engkau mendahulukan baina yadillahi rasulih, yaitu apa yang ada di depan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayatnya. Sementara kalau kita lihat tafsirnya, yaitu dikatakan hadza mutadamminun lil adabi ma'allahi ta'ala wa ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ayat ini adalah mutadamminun, yaitu berisi atau istilahnya terdiri dari isinya lil adabi ma'allah, yaitu mengajarkan kepada kita bagaimana beradab, beretika kepada Allah Ta'ala. Wa ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana beradab, beretika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'dzimu lahu wa ikhtiramahu wa ikramahu, dan memuliakan, mengagungkan, memuliakan ya, yaitu mengikhtiramkan. Jadi artinya ayat ini menceritakan atau membahas tentang bagaimana kita ini beradab yang baik kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, bahkan mengagungkan, ya, memuliakan, ya, dan menghormati. Bagaimana caranya yang dikatakan dalam ayat ini? Yaitu fa'amarallah ibadahu, maka Allah memerintahkan keibadahu kepada hamba Allah, yaitu kita semua al-mu'minin, orang beriman, bima yaqtadihi al-imanu billah wa birasulihi. Allah memerintahkan kepada hambanya, Allah memerintahkan kepada kita semuanya ini orang-orang beriman, yaitu dengan memberikan perintah apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah Ta'ala, wa birasuli, dan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Min imtatsali awamirihillah wajtinabi nawahi. Yaitu menjalankan al-imtisal, itu artinya menjalankan awamirillah, perintah-perintah Allah Ta'ala, ya. Kemudian wajtinabi nawahi, dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini definisi takwa itu seperti itu. Jadi kalimat wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, itu dimaknai di dalam tafsir ini adalah yaitu al-imtisal awamiri, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wa yakunu masyina khalqa awamirillah muttabi'ina li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim. Jadi, dan hendaklah kita ini dalam hidup di muka bumi ini itu selama hidup, yaitu senantiasa berada di belakang perintah-perintahnya Allah, dan muttabi'ina sili sunnati Rasulullah, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW fi jami umurihim, yaitu di dalam semua perkara-perkara mereka. Perkara mereka itu maksudnya perkara orang-orang beriman. Jadi dalam hidup ini, ketika kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, berarti kita ini adalah caranya muttabi'ina li sunnati Rasulillah, mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu selama kita ini hidup berarti di belakang daripada
perintah-perintah Allah, artinya mengikuti sunnahnya Rasulullah dari semua fi jami umurihim, di semua perkara masalah-masalah kehidupan itu kita berada bersama dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Wa an la yataqaddamu baina yadillahi wa rasulih, dan tidak mendahului daripada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi artinya dalam memutuskan sebuah perkara, ya terutama dulu ketika zaman Rasulullah dan para sahabat, berarti dalam memutuskan sebuah perkara itu tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat dari segi asbabun nuzul, saat itu memang ada satu persoalan, yaitu Bani Tamim itu akan mengangkat sebuah pimpinan, apa istilahnya, kepala pimpinan gitu ya, kepala pimpinan, kepala suku gitu ya. Antara usulan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar berbeda, dan mereka berselisih paham sampai pakai nada tinggi, bahasanya begitu ya, berselisih paham. Maka turunlah ayat ini, ditegur, ya, yaitu janganlah engkau ini berkata ya melebihi perkataan daripada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi di sini katakan bahwa wala yaqulu hatta yaqulu, janganlah mereka orang-orang beriman itu mengatakan sampai hatta yaqulu, bagaimana Allah berkata. Wala yamuru hatta yamuru, ya, jadi dia atau mereka ini orang-orang beriman tidak boleh memerintahkan sesuatu sampai kemudian Allah memberikan satu perintah. Jadi artinya sikap sebagai orang beriman, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini tidak boleh mendahului daripada apa yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, dan yang disabdakan oleh baginda Rasul. Jadi apapun yang dikalamkan Allah, yang difirmankan Allah, ya, dan yang disabdakan oleh Rasulullah, itu didahulukan daripada perkataan-perkataan kita orang biasa ini, orang beriman. Apalagi masalah hukum syariat, ya, masalah hukum juga tetap kita nomorsatukan perintah Allah dan Rasulnya. Inilah maka kemudian dalam syariat Islam itu kita berhukum kepada yang ditinggalkan Rasulullah untuk kita semuanya, yaitu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Itu artinya apa? Yaitu kalamnya Allah, firmannya Allah. Al-Hadis yaitu sunnahnya Rasulullah SAW. Maka menjadi hukum syariat, ya, dalam Islam itu hukum syariat yang harus kita lakukan, yang kita praktekkan, ya Quran dan sunnah ini. Bapak saudara yang saya hormati, fa inna hadza haqiqatul adab bil wajib ma'allahi wa rasulih. Dan ini sungguhnya adalah hakikat daripada adab yang wajib, ya, bagaimana diri kita ini bersikap beradab kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa unwanu sa'adatul abd, dan ini adalah merupakan pertanda, alamat daripada sa'adatul abd, itu artinya kebahagiaan seorang hamba. Wa falahi, dan juga merupakan kesuksesan atau istilahnya keberhasilan daripada seorang hamba. Jadi kalau kita melihat ukuran bahasanya adalah sa'adah, yaitu bahagia atau sukses seorang hamba Allah ini, berarti ya bagaimana hamba tersebut mengikuti Allah dan Rasulnya. Ketika hamba tersebut mengikuti Allah dan Rasulnya dalam tuntunan syariat Islam ini, maka itulah mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, yaitu dan mendapatkan al-falah, kesuksesan, gitu ya. Wa biwafatihi tafawudu sa'adah al-abadiyah wa na'imus sarmadi. Dan ini adalah puncaknya daripada kebahagiaan yang penuh dengan keabadian dan kenikmatan-kenikmatan yang penuh dengan keabadian, jadi selamanya. Jadi artinya untuk mencapai suatu kebahagiaan yang abadi, begitu ya. Kalau bahasa kita ya doa sambut jagat itu bahagia di dunia dan apa? Al-akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam rangka untuk mendapatkan doa sambut jagat itu terrealisir untuk diri kita sekalian, ya berarti ya ikutilah kalamnya Allah, Al-Quran, ya, dan ikutilah sunnahnya Rasulullah dalam Al-Hadis. Ya, dua ini menjadi pedoman kita untuk mencapai suatu kebahagiaan yang abadi, tidak hanya sekadar di dunia, tapi juga di akhirat. Baik. Wa fi hadza an-nahyu asyadid an taqdimi fi qawli ghairi rasul ala qawlihi. Ini menjadi larangan yang sangat keras, yaitu mendahulukan perkataan selain perkataan Rasul. Jadi kalau kita ini mendahulukan perkataan selain perkataan Rasul, itu termasuk di sini dikatakan larangan yang besar, larangan yang berat. Ya, wajib ittiba'uha, maka wajib kita ini harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Ya, fa innahu mata istanabut sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah. Wa taqdimiha ala ghairiha, dan mendahulukan apa yang disampaikan Rasulullah ya daripada yang lainnya. Kainan wa makana, baik dengan siapapun juga tetap kita mendahulukan Rasulullah ini nomor satu. Jadi artinya keputusan baginda Rasul ini menjadi keputusan yang didahulukan daripada yang selainnya. Hadirin rahimakumullah, summa amarallahu bitaqwa umuman. Kemudian Allah merintahkan dengan ketakwaannya itu dengan secara umum. Wahya kama qala Thalaq bin Habib, sebagaimana yang telah dikatakan seorang yang namanya Thalaq bin Habib, yaitu anta mala bi taatillahi ala nuri minallah. Jadi kita ini istilahnya hendaklah kalian itu beramal menuju ke ketaatan Allah itu ala nuri minallah, yaitu atas atau di atas cahaya dari Allah Ta'ala. Kalau kita beramal, berbuat di atas cahayanya Allah Ta'ala, maka berarti tarju sawab Allah. Kita kepingin berhadapan atau istilahnya mengharapkan sawab Allah, pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini memaknai ketakwaan menurut Thalaq bin Habib ini, yaitu ketika kita beramal menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, berarti di atas nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Ta'ala. Yang intinya nanti bentuk cahayanya itu apa? Yaitu tarju sawab Allah, mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Wa antatruka ma'asiyatallah ala nuri minallah. Jadi ketika meninggalkan perbuatan maksiat pun, ketika meninggalkan perbuatan dosa, ya tetap dalam rangka di atas nurnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takhsya'iqaballah, yaitu nantinya apa? Kalau kita menjauhi larangannya Allah, berarti takut akan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah hadirin rahimakumullah, jadi menjadi tata cara etika bagaimana orang beriman pada zaman Rasulullah saat itu, yaitu tidak boleh mendahului apa yang disabdakan oleh baginda Rasul, ya, tidak boleh mendahului apa yang dikalamkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya, maka saat itu dipraktekkan betul, yaitu para sahabat ya ketika dalam memutuskan segala suatu perkara tetap tidak melampaui Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa hadis itu, Rasul kalau bertanya bagaimana menurut pendapat kalian, ya apa yang kita lakukan, maka para sahabat saking takutnya dalam mengamalkan ayat ini, yaitu jawabannya adalah Allahu wa Rasuluhu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui. Jadi begitu Pak. Ya, walaupun kita lihat ada beberapa hal ya sahabat tidak mengatakan seperti itu karena Rasul memusyawarahkan hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Ya, contoh yang paling real itu saat menghadapi peperangan Khandaq itu Pak ya, yang pernah saya ceritakan yaitu Al-Ahzab. Itu saat itu Rasulullah minta pendapat dari para sahabat, dan sahabat Salman Al-Farisi kemudian memberikan usulan untuk membuat parit atau membuat Khandaq. Nah, itu satu kasus seperti itu. Tapi kebanyakan ketika dalam persoalan terutama masalah syariat atau agama itu, kalau Rasulullah bertanya, maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasul a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya adalah lebih mengetahui tentang hal ini. Nah, ini dalam rangka untuk mempraktekkan ayat ini, sehingga para sahabat saat itu tidak berani untuk mendahului apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, ayat ini hadirin rahimakumullah itu ditutup dengan kalimat innallaha sami'un alim. Innallaha, sungguhnya Allah adalah sami', maha mendengar, ya, wa alim, dan maha mengetahui. Apa makna sami'? Ai li jamil aswati fi jamil awqat fi khafil mawadi wal jihad. Jadi yang dimaksud dengan maha mendengarnya Allah itu adalah mendengar li jamil aswat, semua suara. Jadi Allah maha mendengar, yaitu mendengar semua suara. Fi jamil awqat, yaitu di dalam semua waktu tertentu, apa saja Allah ngerti. Wa fi khafil mawadil wal jihad, atau dari tempat mana, arah manapun juga Allah ngerti. Itulah yang namanya sami, ya. As-sami, Allah maha mendengar itu di situ, beda dengan manusia. Kalau manusia itu ya mendengar, tapi pendengaran manusia adalah terbatas. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pendengarannya li jamil aswat. Jadi semua suara yang ada di alam semesta jagat raya ini, ya, itu diketahui oleh Allah Ta'ala, didengar oleh Allah Ta'ala.
Ya, dari arah manapun, dari kapanpun, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu. Itulah Allah dikatakan dalam ayat ini, yaitu Sami. Innallaha Sami, ya, sebenarnya Allah adalah Maha mendengar. Ya. Kemudian Alim, Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Bidzawahiri wal bawatini was-sawaiki wal lawahiki wal wajibati al mustakhilati wal mumkinati. Artinya hadirin rahimakumullah, Allah itu Maha mengetahui, yaitu terhadap sesuatu yang zahir, yang nampak. Apapun yang nampak, yang terlihat, Allah Maha tahu. Begitu juga wal bawatin. Ya, kata-kata batin itu jamannya bawatin. Zahir jamannya zawahir. Jadi wal bawatin, dan semua yang sifatnya batin, yang nggak nampak, yang nggak kelihatan, itu Allah juga Maha tahu. Ya, wasawabiki walawahiki, atau sesuatu, atau istilahnya apapun yang telah terjadi maupun yang nantinya akan terjadi, itu Allah juga Maha tahu. Nah, itulah ya namanya Tuhan kita itu begitu Maha mengetahuinya, baik yang belum terjadi maupun sudah terjadi, itu Allah Maha Alim, Maha mengetahui. Ya, itu dimaknai oleh ahli tafsir ini dalam kitab bahwa alim itu disebut yaitu mengetahui baik bidzawahir wal bawatin, baik yang sifatnya nampak maupun sifatnya batin. Makanya hadirin rahimakumullah, walaupun kita ini hanya sekedar mempunyai niat baik saja dalam hati kita, Allah Maha tahu, ya. Dan dari niat yang baik itu sudah mendapatkan pahala walaupun belum terrealisir. Ya, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ditugasinya. Ya, yaitu malaikat yang ditugasi untuk mencatat amal baik dan buruk, apa namanya? Raqib dan Atid. Nah, itulah kelebihan syariat Islam. Kalau niatnya baik, itu sudah ditulis, itu dapat pahala. Tapi kalau niat buruk belum ditulis, nanti nulisnya setelah terjadi berbuat buruk gitu lah ya. Tapi kalau kebaikan enggak, niat baik saja itu sudah mendapatkan apa? Pahala gitu ya. Nah, contohnya kalau pas hari waktu puasa Senin Kamis sudah niat itu untuk puasa gitu kan, niat baik kan, sudah nggak makan. Nggak taunya ternyata apa namanya? Ada teman yang datang kemudian ngajak apa, ngobrol-ngobrol, diskusi, sharing dan seterusnya. Nah, itu kalau kita nggak menyambut dengan baik, diajak makan bareng, ya nggak enak. Sudah makan, kita batalkan, nggak apa-apa itu. Tapi kan niat baik berpuasa sejak awal sudah dicatat menjadi amal ibadah. Tapi kalau keburukan enggak, kalau keburukan niat buruk masih dalam niat, belum terrealisir dalam praktek perilakunya, itu belum ditulis. Tapi kalau sudah praktek, nah itu sudah diamalkan, sudah diperbuat gitu ya, itu ditulis jadi amal. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi di sini Allah adalah Alimun, Maha mengetahui, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, baik yang dahulu maupun yang akan datang, yang akan terjadi, itu Allah Maha mengetahui. Baik sesuatu yang al-wajibat, yang wajib, ya, mustahil, yang sesuatu yang mustahil, atau mungkinat, sesuatu yang jais, yang boleh, itu semuanya Allah mengetahui. Wa fi dzikril ismaini al-karimaini ba'dan nahyi 'anit taqdimi, ya, 'anit taqaddumi baina yadayillahi wa rasuli wal amru bitaqwa. Ya, jadi artinya di dalam penyebutan dua sifat Allah yang mulia ini, ya, itu adalah ba'dan nahyi, setelah adanya larangan an taqaddumi baina yadayillah, yaitu mendahului apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, wal amru bittaqwa, dan kemudian ini adalah merupakan perintah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ala imtitsali tilkal awamil hasanah wal adabil mustahsanah wa tarhibi an adamil imtitsal. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini menunjukkan bahwa ada suatu anjuran, ya, motivasi, dorongan kepada kita sekalian untuk al-imtitsalu tilkal awamil hasanah, menjalankan apa-apa yang baik merupakan perintah Allah dan Rasulnya untuk kita semuanya, wal adabul mustahsanah, dan adab yang bagus itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa tarhibu an adamil imtitsal, dan sirnanya atau hilangnya daripada yang namanya sesuatu yang kita praktekkan ini sesuatu yang tidak baik. Hadirin rahimakumullah, jadi intinya bahwa kalau kita praktekkan, zaman dulu sahabat dan Rasul adalah di hadapan Rasulullah langsung sebagai pemimpin, ini bisa kita praktekkan dalam dunia sekarang. Mempraktekkan ayat ini berarti, yaitu bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersikap, bertingkah laku, tidak lepas atau tidak mendahului apa yang
di firman Allah dalam kalamnya Allah maupun yang disabdakan Rasul dalam hadisnya. Tapi ini bisa juga kita gunakan, kita pakai terutama setelah Rasulullah ini kan kepemimpinan umat Islam itu dilanjutkan oleh siapa Pak? Para ulama ya, karena ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Nah, itu artinya pun juga di samping syariat Quran dan hadis, maka di tempat kita terutama di Indonesia ini ada yang namanya Majelis Ulama apa? Indonesia. Ada hal-hal tertentu yang belum ya tercantum dalam Quran hadis ya, tapi secara garis besar sebenarnya sudah ada, tapi rincinya belum ada. Nah, maka ini menjadi wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad itu artinya adalah wilayah daripada para alim ulama yang ahli dalam bidangnya berkumpul bermusyawarah menetapkan ya, sehingga ada bentukan ormas yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia, itu untuk menjembatani persoalan-persoalan yang berkembang di zaman sekarang yang dulu zaman Rasulullah boleh jadi belum ada gitu ya, tapi kemudian oleh para ulama yang kompeten, yang fak dan ahli dalam bidangnya ya, kemudian bisa menetapkan ya dalam hukum-hukum menjadi pedoman kita sebagai umat Islam di zaman sekarang. Baik, ini ayat yang pertama, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah bil qaul. Jadi wahai orang yang beriman, janganlah engkau la tarfa'u menyuarakan lebih tinggi suara kalian ini fawqa sautin nabi, yaitu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Wala tajharulah, dan janganlah engkau keraskan itu suaramu bil qauli, dengan ucapannya Rasulullah SAW. Ini larangan Bapak sekalian, ketika berbicara dengan Nabi itu nggak boleh dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras, begitu nggak boleh. Makanya kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari, termasuk kita ini bicara dengan orang yang lebih tua di antara kita, atau kita berbicara kepada orang yang kita angkat jadi pimpinan dalam suatu masyarakat misalnya ya, entah itu di lingkungan itu ada RT, ada apa, ada RW sebenarnya. Kalau kita ingin menghidupkan suasana yang baik begitu ya, tetap kita mempunyai etika sopan santun kepada orang yang kita tunjuk menjadi seorang pemimpin. Ya, ini kalau dalam ayat ini dipraktekkan langsung adalah kita atau orang-orang beriman itu tidak boleh suaranya itu melebihi suara kerasnya, yaitu dari suara Nabi Muhammad SAW. Wahada atabun, ini adalah adab. Wahwa adabun ma'a Rasulullah SAW, ini adalah adab, tingkah laku perilaku bersama dengan Rasulullah SAW fi khitabihi, yaitu bagaimana dalam bercakap atau berbicara dengan Rasulullah. Ai la yarfa'ul mukhatib lahu sautahu ma'ahu fawqa sautihi, yaitu janganlah ya seorang yang berbicara itu suaranya lebih tinggi ya, yaitu daripada sautu Nabi, yaitu suaranya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nggak boleh kita ini fawqa sauti. Wala yajhar lahu bil qaul, juga tidak boleh dengan nada suara yang keras ya, daripada apa yang istilahnya kerasnya melebihi suaranya Nabi. Bal yahudus saut, bahkan sebaiknya itu adalah harus melembutkan atau istilahnya melunakkan suaranya. Wa yukhatibu biadabin, yaitu orang yang berbicara itu harus menggunakan adab etika yang baik, walayin dan lemah lembut, wa ta'zim dan penuh penghormatan, ya, wa takrimu wa ikhlalu, dan penuh kemuliaan, memuliakan, menghormati, mengagungkan. Nah, jadi ayat ini memang menjelaskan para sahabat pada saat itu ketika berhadapan dengan Rasul, suaranya tidak melebihi suara Rasulullah, jadi tidak boleh keras gitu ya. Dan silahkan para sahabat saya itu diperintahkan untuk bersuara dengan Nabi itu dengan suara yang lain, yang lemah lembut, kemudian ta'zim yang penuh dengan hormat, penuh dengan pengagungan, takrim dan penghormatan. Nah ini, jadi etika bagaimana bergaul dengan Rasulullah pada saat itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, jadi otomatis ya prakteknya untuk kita zaman sekarang ya tadi saya contohkan ya, ketika kita ini dengan orang yang lebih tua, khususnya ada orang tua kita sendiri misalnya, kita pun juga tidak boleh suara kita keras gitu ya, tidak boleh suara kita ini melebihi daripada suara yang kita tuakan tadi. Nah, termasuk kita ini dengan pemimpin yang sudah kita angkat gitu ya, itu pun juga dengan nasihat atau dengan suara yang lemah lembut yang baik gitu ya.
Wala yakunur rasul ka'ahadihim, dan tidaklah rasul ini seperti salah satu di antara kalian. Bal yumayyizu fi khitabihim, dan seharusnya sebaiknya itu adalah mereka harus memilih tutur kata, perbuatan atau istilahnya kalimat yang baik, ya, yang baik dipilih dulu lah kalau kalau berbicara di hadapan Rasulullah SAW. Kama tamayyizu an ghairi, sebagaimana ya yang beda sekali ketika engkau ini berbicara dengan selain dirimu. Kalau sesama mau kaum muslimin, apalagi yang seusia begitu ya, nah itu beda ketika bicara dengan Rasulullah SAW, harus dipilah dan dipilih yang baik. Ini merupakan apa? Wujub haqqi 'alal ummat, yaitu ini merupakan sesuatu yang baik ya untuk umat sekarang ini. Wa wujudul iman, dan ini merupakan perwujudan daripada iman. Baik Bapak sekalian saya hormati, kita ini sikap kepada Rasulullah ya bahkan menjadi suatu amalan iman seseorang itu apabila kita ini melebihkan baginda Rasul daripada yang lainnya. Ya, jadi istilahnya cinta keimanan kita kepada Rasulullah ini ya harus dilebihkan daripada semuanya yang kita miliki, keluarga kita, bahkan diri kita. Jadi kita harus memuliakan baginda Rasul sampai seperti itu. Bahkan di sini dikatakan bahwa wal hub ya wal iman itu senantiasa la yatimul iman, tidak akan terjadi itu iman cinta kecuali kita ini mencintai dan menghormati, memuliakan baginda Rasulullah SAW. Fa inna fi adamil qiyami bidzalika mahdhurun wa khasyatu ayyakuta amalul abdu wa huwa la yashur. Dikhawatirkan kalau seandainya kita ini tidak mendahulukan atau istilah tidak menghormati baginda Rasul, itu boleh jadi, bisa jadi ya akan terhapus amal kita ini dengan tidak kita sadari gitu ya. Jadi yang namanya cintanya kita kepada Rasulullah ya, itu adalah melebihi daripada cinta kita pada selain apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus melebihkan dari cinta kita kepada orang tua, ya, melebihi dari anak-anak kita, istri kita, dan seterusnya. Jadi kita harus melebihkan atau mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini wujud daripada keimanan. Bahkan di dalam hadis yang lain itu, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian itu selama belum menjadikan Rasulullah ini adalah orang yang lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, ya dirinya, dan seterusnya. Jadi artinya memang wujud standar keimanan seorang muslim itu adalah bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik, ini ayat yang kedua, hadirin rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga. Nah, ini 3 ayat aja ini sudah lumayan cukup banyak ini. Summa madaha min ghaddi sautihi 'inda Rasulullah SAW. Kemudian ayat ketiga ini yaitu memuji barang siapa yang lemah lembut ya suaranya di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dikatakan bahwa innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum qululit taqwa lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang melemah lembutkan suara mereka inda Rasulillah, di sisi Rasulullah SAW, ulaika, mereka itu adalah alladzina imtahanallah, Allah menguji kepada mereka qulubahum, hati mereka, littaqwa, untuk bertakwa, lahum maghfiratun wa ajrun adzim, bagi mereka itu adalah ampunan dan pahala yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam tafsirnya dikatakan summa madaha man ya ghaddu sautahu, ya kemudian ayat ini memuji orang yang melunakkan, melemah lembutkan suaranya inda Rasulillah, yaitu di sisi Rasulullah SAW. Bi anna Allah, sesungguhnya Allah ini imtahana qulubahu, sesungguhnya Allah ini sebenarnya adalah menguji daripada hati mereka. Menguji untuk apa? Littaqwa, untuk bertakwa. Ai ibtilaan waqtibariha, yaitu yang dimaksud dengan ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Fadhaharat natijah dzalika, dan inilah nampak daripada kesimpulan perintah ini, bi anna saluhat qulubahum littaqwa, sesungguhnya ini akan mengantarkan kepada kebaikan, yaitu hati kita semuanya littaqwa, menuju kepada ketakwaan. Summa wa'dahu maghfirah, maka kemudian Allah berjanji kepada mereka yang bersikap lemah lembut kepada Rasulullah ini, yaitu maghfirah, Pak, ampunan, lidzunubihim, yaitu kepada atas dosa-dosanya,
al-mutadharrir li ziwalil syarri wal makruh, bahkan mengandung yang namanya hilangnya kejelekan dan sesuatu yang makruh, yang dibenci. Wa husulul ajril azim, dan akan menghasilkan atau mendapatkan pahala yang besar, alladzi la ya'lamu wasfahu illallah, tidak diketahui sifat kebesarannya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ajril azim wujudul mahbub, wa fi hadza dalil ala anna Allah yamtahanul qulub bil amri wan nahyi wal mihan. Ya, jadi wa fil ajril azim, dan di dalam pahala yang besar tadi itu merupakan wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan ini menjadi dalil bahwa Allah itu menguji kepada kita, kepada hati kita, dengan al-amr perintah, wan nahyu dan larangan, wal mihan dan cobaan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata dalam kehidupan itu, kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan menguji kepada hati kita ini, yaitu dengan ujian yang ada 3. Ujian menjalankan perintah, ya, kemudian ujian meninggalkan larangan, dan ujian daripada cobaan kehidupan itu. Ya, itulah maka kemudian kalau kita lihat dalam definisi sabar menurut orang ahli dalam bidang tasawuf, ya, sabar pun juga begitu. Sabar ketika menjalankan perintah, ya, sabar ketika meninggalkan larangan, dan sabar ketika mendapatkan ujian atau cobaan hidup. Nah, begitu juga di sini dikatakan bahwa ujian itu ya juga ujian menjalankan perintah, gitu ya. Ujian menjalankan perintah itu apa? Ya, seperti kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu misalnya, itu kan perintahnya Allah. Tapi diuji oleh Allah berupa apa? Di saat waktunya sholat dan kita harusnya menjalankan sholat, tapi ujiannya itu ada saja. Apa itu? Entah itu aktivitas kegiatan harian yang kadang kala mengganggu, atau istilahnya pekerjaan yang belum selesai, nanggung, kita kerjakan dulu, baru kita menjalankan sholat. Maka jadilah kita ini jadi mengulur waktu misalnya. Nah, ini kan ujian menjalankan perintah. Ya, atau bahkan pas jualan, kebetulan pas sedang ramai-ramainya, malah pas waktunya sholat, waktunya tiba sholat. Ini kan ujian menjalankan perintah. Atau ketika kita berpuasa misalnya, puasa wajib, ujian juga ketika menjalankan perintah puasa itu, ya, di saat waktunya siang hari berpuasa, tapi ternyata ada kiriman atau hidangan makanan yang sungguh mengenakan begitu. Nah, itu namanya ujian dalam menjalankan perintah. Nah, kalau ujian dalam meninggalkan larangan berarti apa? Yaitu ketika ada sesuatu yang harusnya dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu misalnya pergaulan, ternyata ada teman-teman yang sok suka masih terlibat dalam dunia perjudian, ya Pak ya. Judi Pak ya, judi, nambah togel misalnya gitu ya. Kita diuji kadang-kala, ikut enggak ini? Nah, gitu ya. Namanya ujian kesabaran dalam meninggalkan larangan, gitu kan. Padahal banyak teman di situ kan, banyak menjanjikan dan sebagainya. Nah, ini namanya ujian dalam meninggalkan larangan. Nah, ada juga ujian kalau dalam ayat ini dikatakan, yaitu ujian dalam kehidupan, yaitu yang namanya musibah, penyakit lah, entah itu musibah kehilangan dan seterusnya, itu pun juga ujian. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah akan menguji kepada hati kita yang orang beriman dari 3 jenis ujian tadi. Ujian menjalankan perintah, ya, atau ujian menjalankan larangan, dan ujian yaitu mendapatkan cobaan musibah kehidupan. Baik, Bapak sekalian saya hormati, saya kira sampai itu dulu, 3 ayat ini dulu kita bahas, ya, yang jelas memberikan pemahaman kepada kita dan dipraktekkan zaman Rasulullah dan para sahabat saat itu. Mereka para sahabat ketika berhadapan dengan Rasul, yaitu dengan suara yang lemah lembut, yang suara yang enak, yang bagus, gitu ya. Dan dalam memutuskan perkara itu pun juga mendahulukan bagaimana perkataan Allah dan Rasulnya, itu ya. Semoga kita bisa menjalankan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ayat ini, yaitu bagaimana kita yang bersikap terhadap syariat Islam dengan sebaik-baiknya, ya, dan memuliakan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak saudara sekalian saya hormati, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.